Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis kecil yang hidup berdua dengan ayahnya. Diketahui bahwa sang ibu telah meninggal dunia dan selain itu si gadis kecil sama sekali tidak diizinkan keluar rumah karena menurut sang ayah sesuatu yang jahat menanti di luar sana. Pada suatu hari si gadis kecil memperhatikan mobil es krim di luar rumahnya melalui lubang atau celah. Ada beberapa hal aneh yang terlihat, mulai dari burung-burung yang tidak bergerak dan tampak seperti mengalami gangguan. Listrik selalu padam dan seperti tidak ada kehidupan di luar rumah. Sang ayah tidak yakin dengan keselamatannya sendiri, oleh karena itu dia menyiapkan rencana kalau sesuatu yang buruk menimpa. Jadi pria itu membuat kesepakatan dengan tetangga mereka, jika dia telah tiada, maka tetangga akan dibayar dengan sejumlah uang tunai selama mereka merawat si gadis kecil. Suatu hari, saat keduanya sedang bermain poker, mata sang ayah mulai mengeluarkan darah, namun pria itu tetap menenangkan putrinya bahwa semua baik-baik saja. Lalu malam itu si gadis kecil mendengar suara-suara aneh dari lemari dan ketika mencoba memeriksa, tiba-tiba saja ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, keluarga memang tak terlihat selalu baik, tapi cinta di dalamnya membuat kita merasa sempurna. Dan buat teman-teman yang sendiri tidak perlu berkecil hati, karena pastinya Tuhan telah memiliki rencana yang indah buat kalian. Seperti biasa kawan, saya akan menceritakan tentunya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Freaks. Sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Adam Stein dan Zach Lipovsky, serta dibintangi oleh para aktor yang sepertinya sudah kenal tapi lupa nama. Baik teman-teman, jangan kelamaan, segera kopinya disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, si gadis kecil yang diketahui bernama Chloe berteriak ketakutan melarikan diri kembali ke tempat tidurnya, lalu mulai mencoret-coret sambil mengulangi kata-kata "pergilah hantu". Pada akhirnya teriakan itu berhenti dan si hantu pun pergi. Sesaat kemudian sang ayah, Henry, datang untuk memeriksa, tapi tidak ada seorang pun di sana dan menjelaskan kepada Chloe bahwa itu hanyalah imajinasi. Sang ayah pun setuju menemani, tapi menolak untuk tidur, mengatakan bahwa hanya dengan terjaga ia bisa melindungi Chloe. Keesokan paginya, Chloe terbangun akibat mendengar suara truk es krim sehingga mengintip melalui jendela. Putri tetangga, keluarga Reed bernama Harper, terlihat sedang membeli es krim. Segera Chloe berbisik berharap Harper mau membawa es krim itu kepadanya, meskipun tahu tidak akan terjadi. Namun tiba-tiba saja, segera setelah itu terdengar ketukan pintu, sehingga Chloe bergegas membukanya dan tentu saja itu sebenarnya dilarang. Sangat mengejutkan, ternyata Harper yang datang membawa es krim coklat untuk Chloe. Tepat saat hendak menerima, Henry datang menghentikan. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah Harper mengetahui nama Chloe, sehingga membuat Henry bingung karena dia tidak pernah memperkenalkan Chloe kepada siapapun. Hey! How do you know her name? I am sorry about that. I don't know why she came over here. Henry kemudian memarahi Chloe dan bertanya apakah gadis itu sudah pernah keluar rumah. Meskipun Chloe telah mengatakan yang sebenarnya, tapi Henry tidak bisa percaya dan akhirnya menghukum dengan mengurung gadis itu di lemari. Keesokan harinya, Henry datang menghampiri, meminta maaf, tetapi Chloe masih marah dan bersikeras ingin keluar rumah. Oleh sebab itu, Henry akan membelikannya es krim asalkan berjanji tidak akan membuka pintu lagi. Pria itu kemudian pergi berbelanja sekaligus membeli persediaan makanan. Namun beberapa waktu kemudian, saat kembali, Henry terlihat seperti dalam masalah dengan pistol di tangan dan perut yang terluka. Saat Henry berusaha mengobati diri, Chloe mencari-cari es krim di keranjang belanjaan dan tak berhasil menemukan karena ternyata tidak dibelikan. Gadis itu mulai berteriak, namun sangat disayangkan sang ayah tiba-tiba tak sadarkan diri dan terjadilah sesuatu keanehan yang tak terjelaskan.
Chloe memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa uang 100 US dollar untuk pertama kali dalam hidupnya gadis itu keluar rumah. Dia langsung menuju ke truk es krim dan bertemu dengan penjual yang dikenal sebagai Tuan Snowcone. Pak tua itu memberikan es krim secara cuma-cuma dan membiarkannya masuk ke dalam truk. Lalu bersama-sama mereka pergi ke taman sehingga Chloe pun bisa melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Pada suatu momen, Chloe melihat papan reklame di mana ada gambar seseorang dengan mata yang berdarah. Di bawah gambar itu tertulis himbauan agar segera menghubungi 911 jika melihat orang dengan ciri seperti itu. Chloe menyebutkan bahwa pria berdarah itu seperti ayahnya. Pak tua kemudian bertanya-tanya apakah Chloe juga mengalami, namun Chloe menyangkalnya. Beberapa waktu kemudian, ketika tiba di taman, Pak tua menempatkan Chloe di ayunan dan bertanya pada apakah ada sesuatu yang bisa Chloe lakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Namun Chloe hampir tidak merespon karena sedang asyik. Lalu mendadak Pak tua pun menjadi agresif, mendorong ayunannya lebih kuat. Chloe ketakutan dan memintanya untuk berhenti. Namun Pak tua malah berusaha memprovokasi demi membuat Chloe marah agar sesuatu terjadi. Stop pushing! Stop! Tak lama berselang, seorang petugas kepolisian mendekati dan meminta Pak tua untuk menjauh dari Chloe. Snowcone mengaku bahwa dirinya adalah Alan yang merupakan kakek Chloe, namun si gadis kecil menyangkal, lalu petugas pun meminta agar Alan menunjukkan matanya. Bukannya mengikuti, Alan malah mengatakan kepada Chloe bahwa petugas itu adalah salah satu orang jahat yang menghabisi ibunda Chloe, dan ini membuat si gadis kecil marah sehingga Go away! anehnya, polisi itu mengikuti permintaan Chloe, seolah patuh terhadap perintah atasan. Ini menunjukkan bahwa Chloe memiliki kemampuan untuk masuk dan memanipulasi pikiran orang lain. Alan mulai menyadari Chloe adalah anak yang istimewa dan membawanya pulang. Dalam perjalanan, dia menceritakan tentang ibu Chloe, Mary, dan memberikan selembar foto tua. Alan mengungkapkan bahwa diri benar-benar kakeknya Chloe. Sebelum berpisah, Pak tua itu memberikan bubuk ajaib, meminta Chloe menabur bubuk itu ke minuman Henry ketika mendengar truk es krim datang. Ini akan membuat Henry tertidur sehingga mereka bisa pergi bermain ke taman lagi. You put this in Dad's food. Beberapa waktu kemudian, Henry terbangun dengan panik sampai dengan menemukan Chloe sedang menggambar. Gadis itu marah dan menuduh Henry telah berbohong tentang orang jahat di luar rumah sehingga terjadilah pertengkaran. Malam itu, Chloe memperhatikan foto Mary dan membayangkannya. Lalu tiba-tiba saja lemari mulai bergemuruh. Chloe masuk untuk memeriksa dan lagi-lagi melihat hantu wanita. Kali ini gadis itu tidak takut karena mengenali si wanita sebagai ibunya, Mary. Chloe pun mencoba memperkenalkan diri, namun Mary malah mengusir Chloe dan menganggap semua ini tidak nyata. Momen ini sekaligus menunjukkan bahwa Chloe memiliki kemampuan telepati yang dapat membuat orang lain yang jauh bisa berkomunikasi dengannya. Beberapa waktu kemudian, ketika menghampiri, Chloe menemukan Henry yang tertidur saat menyaksikan rekaman berita. Diam-diam, Chloe mendengarnya melalui headset. Dari berita tersebut, Chloe belajar banyak tentang abnormal atau seperti yang disebut banyak orang sebagai freaks. Freaks adalah makhluk yang 100% berpenampilan seperti manusia, tapi memiliki keistimewaan, yaitu kemampuan khusus yang menyebabkan mata mereka berdarah ketika menggunakan kemampuan tersebut. 10 tahun yang lalu, seorang abnormal, atau supaya lebih enak selanjutnya saya sebut unik, membuat kekacauan di kota Dallas yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa. Sejak saat itu, pemerintah telah membentuk pasukan pertahanan melawan para unik yang disebut ADF. ADF ini mengatur semua kaum unik untuk ditahan di sebuah fasilitas rahasia di Gunung Medak, dan unik yang berkeliaran dianggap ilegal sehingga akan langsung dieksekusi. Seorang agen bernama Ray mengungkapkan rencananya melatih para unik di gunung untuk digunakan sebagai senjata dalam pertempuran. Setelah mendengar semuanya, Chloe menjadi sangat terpukul, berharap suatu hari nanti dia akan diadopsi oleh keluarga Reed sehingga menjadi seorang gadis yang normal dan memiliki sosok ibu yang mencintainya. Kemudian, Chloe pun bermain dengan kertas, berharap bahwa dia bisa tinggal bersama Harper. Di saat yang sama, Harper dan teman-teman muncul di
ruangan, Harper membentak Chloe, menanyakan mengapa dia ada di sana. Keduanya tampak berada di kamar masing-masing, tapi entah bagaimana telah bertemu karena efek kemampuan Chloe. Teman-teman Harper mengolok-olok Chloe karena tidak memiliki seorang ibu. Ini membuat Chloe menangis dan berteriak. Freak, freak. Ketika membuka mata, Harper dan teman-teman pergi, berganti dengan Mary yang muncul di lemari. Masih sama seperti sebelumnya, awalnya sang ibu masih tidak percaya Chloe adalah putrinya, mengira itu hanyalah halusinasi, tetapi dia mulai menyadari bahwa Chloe memiliki kemampuan telepati sehingga menjadi yakin. Chloe kemudian mulai berbicara dengan Mary, mengetahui bahwa wanita itu juga unik dan masih hidup, serta kini berada di Gunung Medoc. Sayangnya, tak lama berselang, Mary tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Chloe mencoba menjelaskan kepada Henry tentang Mary, tapi pria itu tetap tidak percaya karena meyakini Mary telah meninggal dunia dan terjadilah pertengkaran hebat. Stop! Chloe! Bunyi truk es mulai terdengar, tak punya cara untuk mengelabui. Akhirnya Chloe menggunakan bubuk ajaib, meminta maaf kepada sang ayah atas keributan sebelumnya dan berpura-pura berbaik hati membuatkan jus. Namun, What are you trying to poison me? What the hell is this? Chloe, why would you do this, Chloe? ini pertama kalinya mata Chloe berdarah. Selanjutnya ia bertemu dengan Alan yang menjelaskan tentang rencana. Alan meyakinkan bahwa Mary masih hidup tapi ditawan di Gunung Medoc. Jadi Pak Tua itu berencana untuk pergi ke gunung itu. Sebagai awal, dia menemui seorang agen ADF, Ray, di sebuah warung makan. Tentu saja Alan membawa Chloe bersamanya dan ceritanya di sini Pak Tua menyamar sebagai pastor, mengadopsi Chloe yang diberi nama Eleanor, serta mengungkapkan kepada Agent Ray selama ini tidak mengetahui bahwa anak yang diadopsi adalah seorang unik. Pak Tua juga menuntut Ray agar melindungi Eleanor dan membawa mereka berdua ke gunung karena tidak bisa meninggalkan gadis itu sendiri. Kemudian Ray memeriksa bekas darah di mata Chloe, memastikan gadis itu seorang unik yang mana tidak ditemukan pada mata Alan. Mendengar diri disebut unik membuat Chloe tersinggung sehingga berteriak, lalu melarikan diri ke dapur. Kakek dan cucu pun bertengkar yang ternyata disaksikan oleh karyawan warung, sehingga hal ini memaksa Alan untuk bertindak brutal. Ya, ternyata Alan juga seorang unik yang memiliki kemampuan seperti pemakan buah suke-suke nomi, alias menjadi tak terlihat. Dia juga telah menggunakan hidrogen peroksida untuk menghilangkan bekas darah di bawah matanya. Keduanya kemudian melarikan diri. Chloe meminta untuk diantar pulang, sementara sang kakek menolak karena ingin membawa Chloe ke kediamannya untuk dilatih cara menggunakan kemampuan yang dapat membantu membebaskan Mary. Di sini, lagi-lagi terjadi pertengkaran yang membuat Chloe kembali menggunakan kemampuan sehingga nyaris keduanya mengalami kecelakaan. Take me home! Get out of my goddamn head! Tiba-tiba saja Henry muncul dan dengan kemampuan uniknya pria itu membuat Alan dan truk esnya lenyap. Beberapa saat kemudian, Henry kembali menyelamatkan Chloe sekaligus menjelaskan semuanya. Ya, Henry juga adalah seorang unik, berkemampuan menciptakan semacam gelembung, di mana Henry bisa mengendalikan, mempercepat, atau memperlambat waktu. Selama ini, Henry telah menciptakan gelembung waktu di sekitar rumah yang hanya berfungsi selama dirinya dalam keadaan sadar. Jadi selama ini, Henry telah menggunakan kemampuan untuk membuat medan waktu, sehingga di sekitar rumah, waktu berjalan lebih lambat. Kini mereka harus menjalankan rencana bersama tetangga. Segera ayah dan anak itu menuju ke rumah keluarga Reed untuk membicarakan kesepakatan. Stephen, si kepala keluarga, setuju untuk menerima Chloe, dan kemudian Chloe pun diperkenalkan kepada istrinya Nancy dan juga putrinya Harper. Awalnya memang pasangan suami istri itu sangat menerima, apalagi melihat segepok uang yang diserahkan Henry. Namun ketika Chloe diperkenalkan, Harper segera menjadi ketakutan dan menyebut Chloe sebagai freak karena seringkali Chloe datang mengganggu Harper di malam hari, memaksanya menjadi seorang ibu untuk mencintai Chloe, bahkan mengganggu acara kumpul bersama teman-teman. She's a freak! Okay. All right, you know.
Tentu saja ini membuat semuanya shock, terutama Henry. Bagaimana mungkin semua itu terjadi sementara Chloe tidak pernah keluar rumah. Bahkan pada momen ini, Chloe juga mengendalikan pikiran Nancy agar mau mengatakan cinta kepada Chloe seperti anak sendiri. Tell me you love me. I love you. Sadar akan kengerian ini, keluarga Reed pun memutuskan untuk menolak Chloe. Tak ada yang bisa dilakukan Henry selain pergi, tapi membiarkan uangnya tetap bersama Stephen sebagai imbalan tutup mulut. She got into my head. Kembali ke rumah, Henry terkejut melihat mata Chloe berdarah dan menyadari bahwa gadis itu memiliki kemampuan unik. Di sana juga ada Alan dengan kondisi terikat dan terus mencaci maki, namun Henry hanya mengabaikan. Pria itu takut untuk menerima bahwa Chloe memiliki kemampuan, sehingga menempatkan gadis itu di dalam lemari. Di sana, lagi-lagi Chloe bertemu Mary dan momen ini sekaligus memastikan wanita itu benar-benar ditahan di Gunung Medak, namun tiba-tiba saja penjaga datang dan menyeret Mary keluar. Somebody upstairs. So finally. Ketika keluar dari lemari, Chloe memberitahu sang ayah tentang hal ini. Awalnya Henry memang tidak percaya, sampai akhirnya Chloe? Chloe? kemudian Alan menjelaskan semuanya, yang mana ternyata dia dan Mary menyerang Gunung Medak dan mereka mengalami kekalahan. Alan berhasil melarikan diri, sementara Mary ditangkap, yang membuat Henry berpikir Mary mungkin telah dieksekusi. Di tengah perdebatan dan saling menyalahkan antara menantu dan mertua, Chloe memperhatikan Nancy yang ternyata melapor kepada polisi. Gadis itu menggunakan kekuatan telepati tingkat tinggi untuk mendengar apa yang dibicarakan Nancy, bahkan mampu memproyeksikannya ke dalam rumah agar ayah dan kakeknya juga bisa mengetahui. Lalu bersamaan dengan itu, mengendalikan polisi untuk menusuk mata Nancy sehingga keluarga Reed dicurigai sebagai kaum unik. Chloe, no. Henry tidak bisa membenarkan hal itu karena apa yang telah Chloe lakukan sama saja dengan menghabisi seseorang. Sebaliknya Alan membela gadis itu dan pertengkaran pun kembali dimulai. Sementara si gadis kecil berlari ke kamarnya untuk memproyeksikan situasi Mary. Henry dan Alan kemudian datang dan tentu saja terkejut melihat kondisi Mary. Kini Mary akan dieksekusi sehingga Henry mencoba untuk menghalangi, namun itu tidak berhasil karena semua hanyalah proyeksi. Akhirnya Henry dan Alan hanya bisa berpasrah menyaksikan hal paling menyakitkan dalam hidup mereka. Namun di saat terakhir, Chloe menggunakan kemampuan pengendalian untuk menggagalkan proses eksekusi tersebut serta membebaskan Mary. I love you too, Mommy. Di saat yang sama, bel pintu berbunyi yang ternyata Agent Ray telah di depan pintu. Pastinya wanita itu datang untuk menyelidiki. Henry segera memperlambat waktu sampai-sampai membuat Ray seolah berhenti, lalu mulai berpakaian rapi seperti agen properti yang mencoba menjual rumah. Selain itu, untuk lebih meyakinkan, Alan memberikan pria itu hidrogen peroksida untuk menghilangkan bekas dari wajah. Setelah semuanya siap, Henry pun mengetahui Ray yang seenaknya memaksa masuk. Wanita itu juga memeriksa mata Henry dan ketika tidak menemukan apapun, mereka mulai berbincang sampai akhirnya terungkap bahwa Ray telah mengetahui siapa Henry sebenarnya. Sementara Chloe masih berusaha membantu membebaskan sang ibu, Alan datang ke lantai bawah untuk membantu Henry. Sayangnya rencana itu dengan lihai digagalkan oleh Ray. Henry tertembak sedangkan Alan segera menghilang. Agent Ray kemudian memeriksa lantai atas untuk menangkap Chloe. Karena si gadis kecil melawan, tembakan pun dilepaskan, namun Alan segera berkorban dan tewasnya sang kakek membuat Chloe benar-benar marah.
Sementara Chloe mengucapkan selamat berpisah kepada kakeknya sambil mengembalikan foto Mary, di luar rumah, polisi dan agen ADF telah mengepung karena mendengar suara tembakan. Henry yang ternyata masih hidup menggunakan kemampuannya, sementara Chloe diminta untuk menyelamatkan Mary. Pada akhirnya, upaya ayah dan anak itu berhasil. Setibanya di luar, segera Mary menggunakan kekuatannya untuk terbang sekaligus menciptakan ledakan. Chloe yang terlalu sering menggunakan kekuatan mulai lemah, sementara sebagai respon atas semua kegagalan, Departemen Keamanan pun turun tangan hingga mengirim rudal. Dan lagi-lagi Henry menggunakan kekuatan untuk terakhir kali demi menyelamatkan putrinya. Film pun ditutup dengan menampilkan Chloe terbangun mendapati sang ayah yang dalam kondisi sekarat, mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan selalu mencintai Chloe. Tentu saja ini membuat gadis itu sangat terpukul dan di saat yang sama terdengar suara tembakan, menandakan para agen masih melakukan pencarian dan mencoba menangkap Chloe. Namun, tiba-tiba saja tembakan terhenti karena Mary telah tiba dan melenyapkan semua agen. Segera wanita itu menyelamatkan Chloe dan ini pertama kalinya mereka bertemu. Mary berjanji akan selalu melindungi Chloe dan mengatakan mereka akan mencari tempat persembunyian yang aman. Namun Chloe menolak, mengatakan kepada sang ibu bahwa mereka tidak akan bersembunyi lagi dan akan memulai hidup bebas. Apakah ini adalah awal dari perlawanan kaum freaks? Dan tamat. Menurut saya film ini sangat menarik. Sejak awal saya sudah dibuat bertanya-tanya. Sosok ayah yang mencurigakan, penjual es krim yang terkesan mesum, dan anak perempuan yang seperti kerasukan setan. Memang salah satu aspek terbaik dari film ini adalah misteri yang langsung disajikan sejak awal. Dan ternyata setelah bersama tukang es krim yang adalah kakeknya, sang ayah Henry mengungkapkan bahwa dia telah menempatkan Chloe dalam gelembung waktu untuk melindunginya dari pihak berwenang. Ya, pada dasarnya Henry dan Chloe menetap di rumah tua yang reot dengan kekuatan misterius. Henry hampir menghentikan waktu di seluruh dunia. Saya bilang hampir karena waktu berjalan sangat lamban. Sementara di dalam gelembung waktu terus berjalan normal. Kurang lebih seperti ini. Di dalam gelembung sudah berjalan 7 tahun, sementara di luar masih sekitar 1 bulan sejak Chloe lahir. Tapi kekuatan ini tidak sempurna karena Henry hanya bisa mempertahankannya saat terbangun atau dalam keadaan sadar. Kekurangan yang berujung pada kekeliruan lainnya adalah bahwa Chloe bisa melihat kejadian di sekitarnya, ia bisa melihat pesta piyama Harper dan lebih parah, ia juga bisa melihat Mary disiksa dan dijadikan kelinci percobaan. Lalu bagaimana si kakek bisa menentukan kapan mau datang, sementara Chloe berada di gelembung waktu? Agak aneh di sini. Film ini tidak menjelaskan secara detail tentang asal-usul kaum abnormal. Mau tidak mau, kita harus menerima. Pada awalnya mereka dianggap sebagai ancaman, tapi setelah beberapa peristiwa terjadi beberapa tahun sebelum Chloe lahir, seperti hancurnya kota Dallas, kaum abnormal atau unik ini menjadi sangat diburu. Sebagai upaya untuk mengendalikan, pemerintah menawarkan amnesti kepada semua unik, namun dengan menerima tawaran itu, mereka harus pindah ke gunung untuk dikarantina atau sebenarnya dihabisi atau dinetralkan. Itulah yang terjadi pada ibu Chloe, Mary. Ia dan Alan ditangkap. Alan berhasil melarikan diri, tetapi Mary tidak. Alan terus mengunjungi rumah Henry sebagai penjual es krim, tapi tidak memberitahu bahwa Mary masih hidup. Makanya di adegan Chloe memproyeksikan Mary, Henry terlihat sangat-sangat terkejut. Dari percakapan Alan dan Chloe yang menjelaskan bahwa Alan dan Mary melakukan petualangan ke Gunung Kematian, lalu pengakuan Henry dalam suatu adegan bahwa dirinya tidak mau menyakiti siapa-siapa lagi, membuat dugaan saya semakin kuat bahwa perlawanan telah dimulai sejak lama dan kemungkinan Alanlah ketuanya. Mungkin saja mereka telah membentuk kelompok kecil, mengingat kekuatan 3 orang ini sama-sama berbahaya. Dalam berita disebutkan bahwa salah satu dari freaks memiliki kekuatan setara senjata
senjata pemusnah massal. Saya pikir yang dimaksud di sini adalah Mary. Perhatikan adegan saat wanita ini terbang. Seketika terjadi ledakan yang membuat semua petugas hancur. Dan bukannya tidak mungkin, kekuatan Mary juga yang membuat kehancuran di kota Dallas. Jadi ini cukup menjelaskan mengapa Mary ditangkap dan diteliti, sementara para unik lain yang ditemukan di jalanan segera dieksekusi. Dan menjadi salah satu alasan juga mengapa Alan berusaha untuk menyelamatkan Mary. Selain alasan karena Mary adalah putrinya, keberadaan Mary dalam kelompok perlawanan akan dapat membuat para unik lain di seluruh dunia bangkit dan bergabung dengan mereka. Sayangnya, Henry sebagai pengendali waktu tewas, tapi saya pikir dengan bergabungnya Chloe itu tidak jadi masalah, karena biar bagaimanapun, kemampuan mengendalikan pikiran adalah yang paling mengerikan. Chloe tidak hanya bisa mendamaikan, tapi juga bisa membuat seluruh umat manusia saling berperang dengan kemampuan tersebut. Film ini benar-benar memikat dari awal sampai akhir, dimulai dengan kebingungan yang semakin menjadi-jadi, lalu perlahan terungkap dan menjadi semakin jelas. Saya pribadi sama sekali tidak menyangka ini adalah film superhero. Sebetulnya saya mengira ini seperti film Carrie 2013. Tapi setelah selesai, saya sangat terkesan, bukan karena special efeknya, tapi karena cerita dan intriknya yang sangat menarik. Tentu saja film ini tidak sempurna, bahkan terasa seperti film pendek untuk promosi film panjang, tapi ya saya tetap suka. Film ini berhasil menunjukkan bagaimana manusia dengan kekuatan super bisa menjadi putus asa dan terpuruk dalam situasi mengerikan. Kisah tentang seorang ayah yang melindungi putrinya, di mana mereka harus bersembunyi dan berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka terpojok, seluruh masyarakat menentang mereka, dan satu-satunya pilihan adalah bersembunyi di dalam waktu. Ide yang brilian. Ya, ini film kecil yang luar biasa karena berhasil melakukan banyak hal dengan sumber daya yang minim. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!